mengucapkan hari Natal. Oke, mengucapkan hari Natal. Ada beberapa hal. Pertama, kalau sampean mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen dah. Begitu nulis selamat hari Natal, loh kok Kristen aku? Kan enggak loh? Oke, ini. Upamanya Pak Dubes mantu, terus ada resepsinya, panjenengan sampean diundang beliau untuk hadir ke resepsinya. Itu sampean harus setuju nggak sama menantunya? Kok itu atau menantunya bu yang sana misalnya gitu? Harus setuju nggak? Meskipun nggak setuju kan tetap datang. Bahwa dia punya menantu siapa kan urusan beliau. Kita hormati beliau mantu. Bahwa mantunya Anda nggak cocok, ya nggak masalah, kan gitu. Jadi kalau Anda mengucapkan Natal, apakah Anda harus setuju isinya Natal? Bisa karep-karepmu, gitu. Pokoknya Anda duwe gawe, saya ngombiongi, saya ingin bersopan santun sama Anda, perkara muatannya itu urusanmu, kan begitu. Betul enggak? 2. Nomor 3, hubungannya Natal sama akidah Kristen itu apa? Apa hubungannya? Natal itu kan ulang tahun. Nah bisa toh. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal berarti Anda setuju bahwa Tuhan kok ulang tahun itu? Apa Anda terus kayak gitu? Anda? Itu kan tidak ada hubungannya, itu kan budaya. Ulang tahun kan budaya, ibadah muamalah, betul nggak? Itu ibadah muamalah, bukan ibadah martoh. Loh, mereka sendiri tidak mengatakan itu teologi kok, itu budaya kok. Christmas itu budaya, bahkan industri kok, kan begitu. Jadi ya gimana, ya enggak apa-apa bu, ya enggak apa-apa mengucapkan. Cuman kalau ingin menghibur orang yang melarang, ya jangan mengucapkan. Bilang sama dia, sebenarnya saya ingin mengucapkan, cuman kasihan sama kamu, jadi saya bisa kan banyak cara tuh. Oh gitu aja kok. Enggak ada masalah sebenarnya mengucapkan Natal, mengucapkan Nopo, enggak ada masalah. Gitu loh. Kan tidak harus setuju kita, sekali lagi tidak harus setuju. Dan Natal itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Sekarang gini, kalau gitu saya langsung mohon maaf ini, mohon izin ini, jangan sampai ada yang sakit hati. Kan lakum dinukum aliyatin, betul nggak? Artinya apa, bapak ibu? Kalau makna katanya, artinya bukan makna, artinya harafi aja. Lakum dinukum artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebentar, belum jelas kalimat ini. Apakah kamu mengakui bagimu agamamu itu adalah agama? Ngerti nggak? Gini aja, saya shortcut aja. Saya mengartikannya begini, kalau bagimu itu agama, silakan, tidak ada masalah. Tapi bagiku ini agama, itu bukan kalau diteruskan. Cuman kan kita harus aizah alal kafirin, kita tuh tidak boleh bersikap keras kepada mereka. Kita bersikap tegas. Itu pun di surat Al-Maidah, bukan 51 tapi 3 ayat. Al-Maidah ayat 54, Allah mengatakan kalau ada yang murtad di antara kalian, maka aku akan mendatangkan kaum yang baru, yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Mereka bersifat adillah kepada sesama muslim, dan mereka bersikap aizah kepada yang kafir. Ya, menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Dan begitu banyak yang inbox, DM, pertanyaan yang selalu muncul mengenai hukum mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani maupun mereka yang merayakan. Sudah banyak pembahasan soal ini, tetapi tiap tahun pasti kontroversi. Dan lucunya apa? Sekarang itu kan bentuk pohon Natal itu tidak harus berbentuk pohon cemara. Bentuknya pohon cemara tapi bisa dibuat dari banyak hal.
Dulu ketika pohon cemara itu diidentikan dengan Natalan, ada orang mengatakan menanam pohon cemara itu haram karena lambangnya Natal. Sehingga kemudian saya berpikir, sejak kapan pohon itu punya agama? Lah, sekarang muncul lagi. Kemarin saya di tag sebuah akun, orang membuat pohon Natal dengan dari buah pete. Saya kemarin guyonan sama Deddy Corbuzier, ini sebentar lagi akan ada orang mengatakan pete itu haram karena dijadikan lambang Natal. Sehingga kemudian nalar kita itu jadi tidak waras hanya gara-gara persoalan ini. Mau dibahas dari dulu sampai sekarang, ini pasti akan ada dua pendapat, dua pandangan, dan sifatnya adalah khilafiyah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini mau ditinjau dari sudut manapun, sampai kapanpun, pasti akan ada dua pendapat ini. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak Debagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Debagio. Bukan jamaah saya yang ribuan itu. Bukan jamaah rutin pengajian malam minggu pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak. Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Karena saya open house biasanya 7 hari. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu. Karena mereka biasanya datang di open house dari hari kedua sampai hari ketujuh. Yang ribuan setiap kali datang ke pondok. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Debagio, beserta anggota keluarganya. Pasti setiap tahun mereka yang pertama kali datang. Kenapa? Karena tetangga terdekat saya. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam minggu pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, ngatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi musyilah, nggak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat Hari Raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang enggak silakan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks itu kemudian, ya kita saling menjaga. Anda sebagai orang Nasrani bangga dengan Natalnya, ya lumrah ada orang Nasrani. Saya sebagai orang Islam bangga dengan Idul Fitri, ya lumrah karena saya orang Islam. Tetapi bukan berarti satu dan yang lainnya harus saling menghujat, harus saling menyalahkan. Saya pikir di wilayah itu perdebatan selesai. Karena inilah Indonesia yang berideologikan dengan Pancasila, ideologi yang sudah disepakati oleh semua pihak dan di dalam kerangka negara kesatuan. Ucapan selamat Natal kepada orang-orang. Saya akan berbicara ucapan ini di sini hadir ulama-ulama besar. Itu yang pertama. غالب علماء أهل السنة حرموا تهنئة النصارى في أعيادهم. Sebagian besar ulama-ulama ahlu sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat atas hari raya mereka, orang-orang yang
Nasara. هل هذا يناقض كلامك أنت تقول مهند؟ Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan, bertolak belakang dengan apa yang saya anut? لا ما تراجعت عن كلامي. Saya tidak mundur dari pernyataan saya. وسوف أهنئهم في 25 وفي 7 القادمة هذه. Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti. ومن حق من يرى أن هذا لا يجوز ألا يفعل. Yang menganggap ini tidak boleh, silahkan jangan lakukan itu. طيب نرجع مرة ثانية. Kita kembali lagi. غالب العلماء في المذاهب الأربعة قالوا بالتحريم. Saya katakan sebagian besar ulama ahli sunnah dari madzhab al-arba'ah mengatakan itu haram. ولكن لم يصح ما نقله ابن القيم من أنه باتفاق العلماء. Akan tetapi saya nyatakan bahwasanya tidak benar apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya itu adalah yang disepakati oleh para ulama. Tidak benar. المذهب الحنبلي الذي ينتمي إليه ابن القيم, bahkan di dalam madhab Hambali yang dimana Imam Ibnu Qayyim bernisbah kepadanya, bermadhab kepadanya, نقل المرداوي في الإنصاف Al-Imam Al-Mardawi menyebutkan di dalam kitab أن Al-Insaf الإمام أحمد بن حنبل 3 أقوال: bahwa Imam Ahmad bin Hanbal punya 3 pendapat dalam perkara ini. الجواز والكراهة والتحريم. Yang pertama adalah jawaz, membolehkan. Yang kedua adalah karahah, memakruhkan. Yang ketiga adalah mengharamkan. 3 pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. وهنا يصبح الخلاف معتبرا. Dan di sini membuktikan bahwasanya khilaf, perbedaan dalam hal ini mu'tabar. ولا يصح الإنكار على المسائل في الخلاف التي فيها اختلاف معتبر. Nah, tidak boleh kita mengingkari suatu perkara di mana di situ khilafnya mu'tabar, diterima. ورحم الله من قال من اتسع علمه قل إنكاره. Semoga Allah mengangkat, memberikan rahmat mereka para ulama yang menyatakan semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkarannya terhadap perkara-perkara yang semacam itu. النقطة الثالثة. Yang ketiga, أن هناك بحث جرى حول دليل التحريم. di sana ada kajian yang membahas tentang dalil-dalil yang mengharamkan. طلبت من مجموعة من طلبة العلم المذاهب متعددة. Saya meminta daripada talabatul ilm dari madzhab al-arba'ah untuk mengumpulkan يقرؤون لنا في كتبنا نحن أهل السنة. untuk membaca dari kitab-kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. في استدلالات أئمتنا. Di dalam cara mengambil dalil dari para a'immat kita. نبحث عن نص بنوا عليه تحريم التهنئة. Kami ingin mendapatkan nas yang dari nas ini mereka menyatakan hukum bahwasanya diharamkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. لا أقصد هنا بالنص الفقهي. Saya tidak berbicara dengan tentang nas fikih. أقصد هنا بالنص المعصوم الدليل الذي يبنى عليه الحكم الفقهي. Yang saya katakan nas daripada maksum, yaitu Al-Quran atau hadis yang dari situ didirikan hukum ini. لم نجد. Beliau katakan kami nggak dapat itu. والذي يجد يدلنا ما حد منا يريد يدخل النار. Barang siapa yang punya dalil dari nas maksum, bawa kemari. Kami membutuhkan itu. والذي وجدناه أن العرف السائد في تلكم الأزمان العادة أن دلالة التهنئة تساوي أو فيها شبهة أنها تساوي الإقرار على المعتقد. Yang kami dapati di masa itu, masa ulama ahli sunnah yang mengharamkan, bahwasanya ucapan selamat itu mengandung suatu arti seakan-akan menyetujui i'tiqad kekafiran atau keyakinan kekafiran itu. هكذا الثقافة في ذلك العصر. Ini adalah uruf atau pemahaman di masa itu. أنك لما تهنئ معناه تقر على الشيء الذي تهنئ Di عليه. masa itu orang yang menyatakan selamat seakan-akan dia mengakui, merestui akidah keyakinan yang menyimpang itu. وفي حال وجود هذه الشبهة يحرم التهنئة. Nah, kita katakan pada saat hal ini ada, maka kita katakan haram. وأما إذا نوى الإقرار فهو كفر. Kalau kita menyatakan selamat terhadap hari raya mereka
dengan di hati kita merestui kekafiran, maka itu adalah kufur. العقائد مختلفة. Akidah yang berbeda dengan لا akidah نقول kita. بتكافؤ الديانات. Kita tidak pernah menyatakan semua agama itu sama. ونرى أن هذا عبث. Ini omong kosong semacam itu. لكن في عصرنا هل لا تزال التهنئة معناها الإقرار على المعتقد؟ Tapi kalau kita lihat di masa kita, apakah mengucapkan selamat itu artinya menyetujui keyakinan itu? يعني المسيحي عندما تقول له يعني كل عام وانت بخير في مولد سيدنا عيسى عليه السلام، هل هو سيفهم أنك موافق على معتقده في أن سيدنا عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك؟ Saya kasih contoh seorang Muslim yang mengatakan kepada seorang Kristen, ya, di hari rayanya itu, setiap tahun mudah-mudahan engkau bertambah baik pada tanggal 25. Apakah itu mengandung keyakinan bahwa dia mempercayai keyakinan agama itu? لا. Tidak. بقول له أنا مرتاح الضمير، أقول لكم لا. Iya kan, bukankah demikian? Kita bilang seperti itu, kita doakan dia, kita ucapkan selamat. Apakah kita percaya dengan keyakinan ليس في yang sama? أوروبا فقط كما يقول البعض. Dan ini bukan cuma di Eropa, di mana tempat pun demikian. في مصر بابا الأرثوذكس الأقباط يأتي إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر ويهنئه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Paus uskup di Mesir, ya, datang di hari Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 kepada Syekhul Azhar dan mengucapkan selamat kepada kita umat Islam. Apakah artinya dia percaya dengan akidah kita? هل معنى هذا أن البابا آمن بنبوة سيدنا محمد؟ Apakah artinya dia uskup ini percaya dengan kenabian Nabi Muhammad? لا. Tidak. هل معنى أنه أقرنا على معتقدنا بنبوة سيدنا Apakah محمد؟ dengan ucapan selamat uskup ini kepada kita dia mengakui agama kita? Tidak. التهنئة أصبح معناها إيش دلالتها؟ Nah, ucapan selamat di masa kita artinya udah nggak seperti yang kita pikirkan ini. لم تعد إقرارا على المعتقد ولا شبهة حتى. Ucapan selamat di masa kita itu artinya bukanlah mengakui akidah mereka. Tidak. التهنئة اليوم أصبحت نوعا من البر. Ucapan selamat di masa kita sebagai bentuk kebajikan di masa kita. والله تعالى أخبرنا وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah tidak melarang kepada kita untuk terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, untuk kita berbuat baik kepadanya, berbuat adil kepadanya. Allah tidak melarang itu. طيب أليس من المعتمد عندنا في مذهب الشافعي أن الذي يتزوج كتابيا من حقها هي عليه أن يأخذها بنفسه إلى الكنيسة في يوم عيدها لتصلي أو يعطيها نفقة الذهاب؟ Di dalam kitab هذا المعتمد عندنا الشافعية. Di dalam kitab fikih kita Syafi'iyah ada perkara dibolehkan menikah seorang muslim dengan wanita kitabiyah dengan aturannya, dan di situ tersebut di dalam mu'tamad fikih kita Syafi'i bahwasanya seorang suami yang menikah dengan kitabiyah, di antara hak si wanita kitabiyah ini atas suaminya yang muslim adalah mengantar istrinya yang kitabiyah itu ke gereja untuk melakukan ibadah. أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ Mana yang lebih parah? أنك تقول لها كل سنة وأنت طيبة يا زوجتي ولا تأخذها للكنيسة؟ Mana yang lebih parah? Ngucapin tiap tahun selamat Natal wahai istriku, atau nganter dia ke gereja? ولا تأخذها للكنيسة؟ خذي بوديش للكنيسة بس ليس كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت ليست طيبة. Atau kita bilang boleh kamu pergi dianterin tiap waktu ke mana, ke gereja, tapi ucapan Natal enggak ya. قال الشيخ كل سنة وأنت مريضة.